Oke, baik. Setelah mendapatkan download tersebut, tertera di sini 2key V4 ya. Nanti kita buka, nanti klik di sini Discovery Studio-nya. Kalau memang bagaimana kalau Discovery Studio-nya bermasalah? Jawabannya satu, teman-teman bisa cari tools yang lain seperti Chimera, tapi saya tidak ajarkan ya. Teman-teman bisa cari di YouTube untuk prosesnya. Karena kalau saya ajarkan semuanya, uh, yang mudah aja susah gitu. Nantinya akan tidak fokus gitu. Yang pertama, kita harus menghapus pertama dari airnya, terus pemisahan antara ligan dan reseptor, dan pemilihan chain-nya ya. Pertama kita lihat di sini. Di sini ada AA-nya ini ada 3. Yang pertama di sini adalah protein, yang kedua di sini adalah ligan, yang ketiga di sini adalah air. Teman-teman, hal yang paling pertama adalah menghapus air terlebih dahulu. Setelah itu klik delete pada ini. Di sini bisa klik remove group sehingga klik delete saja. Setelah didapatkan penghapusan ini, nanti hasilnya begini, teman-teman, tidak ada titik-titiknya. Sudah tidak ada titik-titiknya, maka kemudian hal yang pertama dilakukan juga adalah melihat ligannya ada berapa. Pertama klik proteinnya. Di sini proteinnya sudah berwarna kuning nih. Kemudian klik ini untuk menghilangkan tampilan. Di sini didapatkan bahwa ada 1, 2, 3 ligan. Hal yang pertama untuk dilihat biasanya itu yang strukturnya paling banyak atau strukturnya memang sesuai dengan target tersebut. Kemudian klik yang di sini. Pasti di sini ada 4 ya di sini. Ada yang NAG, CA, NO, dan KIVI. Hal yang pertama dilakukan adalah melihat dulu nih satu-satu. Oh, di sini ada, di sini ini mungkin tidak terlihat ya. Kemudian ada yang NAG ini. Oke. Kemudian kita hapus dan kita pilih satu saja yang terbaik ya. Satu saja yang terbaik dari sini sampai sini kita hapus. Setelah didapatkan kayak gini, jadi hanya satu ligan dan satu protein saja. Kan satu ligan dan satu protein saja di sini. Seperti yang terlihat. Satu ligan dan satu protein saja. Lalu bagaimana tahap selanjutnya adalah pemisahan. Pertama liganya dulu boleh. Jadi kita harus save dulu ya di sini, kontrol save as dulu, dan di mana save as kita simpen ke berkas kita simpen di desktop ya. Kemudian klik simpan. Oh, ini harusnya formatnya PDB. Oke. Kemudian kita nggak apa-apa kayak gini. Kita hapus liganya terlebih dahulu. Setelah kita hapus liganya, maka terdapatkan protein. Yang pertama kita lakukan setelah belum itu kita tambahkan hidrogen polar ya. Oke. Kemudian klik save as juga. Lalu kemudian di sini tulis protein 2QV4 gitu ya. Kemudian lalu save, kita X, dan kita buka lagi yang bagian dari datanya. Dan kita pilih yang 3QTV 2 ini ya. Oh, tadi belum ini ya. Save as-nya belum
PDB ya. Oke. Yang protein sini kita rubah jadi PDB Kitty dulu ya. PDB ya. Jadi ininya harus diganti PDB nih. Oke, simpan. Protein sudah, sekarang ke ligan ya. Sama seperti halnya yang tadi, kita hapus proteinnya. Kita hapus proteinnya. Lalu biasanya sih di sini juga bisa diberikan hidrogen polar ya. Kemudian kita klik file dan save as sebagai ligannya. Nanti tulis di sini NL_2QV4. Lalu kemudian formatnya dalam bentuk PDB ya. Nanti kita simpan dan didapatkan tahap preparasi yang pertama. Teman-teman sudah mendapatkan nilai berkisar 25 nih. Kalau teman-teman sudah bisa membahas, kalau mengerjakannya setengahnya ya, 15. Kalau membahasnya kayak proses penambahan atom hidrogen dan lain sebagainya gitu dibahas, kenapa diberikan gitu. Itu dapat nilai 25 gitu. 20 atau saya lupa 15 sampai 25 aja. Oke. Sampai sini teman-teman bisa dipahami untuk tahap preparasi? Bisa, Pak. Oke, kalau tahap preparasi sudah selesai, kita boleh X. Kemudian kita buka Pyrex-nya ya. Setelah buka Pyrex-nya, hal yang paling pertama dilakukan adalah menginput antara ligan dan reseptornya. Pertama, bagaimana untuk ligannya? Ligannya klik Open Babel, kemudian klik yang ini, Insert New Item, kemudian cari folder yang kita inginkan. Di sini kan ada 2QV4 ya. Maka klik 2QV4 dan ada natif liganya. Kemudian buka. Di sini didapatkan strukturnya kayak gini ya. Strukturnya. Lalu kemudian klik di sini, diklik kanan, kemudian lakukan minimize select. Dilakukan MMF94 dan step descent-nya. Oke. Kemudian dilakukan proses minimisasi energi. Oke, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian dilakukan pengkonvertan menjadi ligan atau menjadi PDB Kitty. Klik convert select to autodock ligand atau dalam kurung PDB Kitty. Kemudian diklik. Kita lihat di sini sudah ada ya NL2QV dengan 287 sama ya. Oke. Di sini. Ini kita bisa hapus. Kemudian kita klik sebelah kalau pengen melihat yang tadi, yang ini, klik kanan, kemudian display. Oh, sini udah ada ya. Diklik 2 kali juga cukup bisa ya. Tapi kurang tahu kalau yang versi tidak berbayar. Oke. Ini kan didapatkan ya. Ini bisa teman-teman download juga di sini. Save as PDB. Nanti teman-teman di sini 2QV ini klik bikin folder baru gitu tuh. Before docking underscore energi minimisasi gitu. Hasil energi minimisasi. Atau before docking aja deh. Atau kita tulis aja hasil docking. Nanti di sini kodenya native ligand dengan kode ini before docking. Nanti klik ke hasil dockingnya. Kita save di sini ya. Di sini harusnya tidak ada titik ya. Kalau ada titik dia akan mempengaruhi. Jadi simpan. Setelah itu sudah didapatkan before dockingnya ya. Kemudian klik kanan pada molekul. Kemudian load molekul. Setelah itu pilih protein yang kita pilih. Yaitu proteinnya ini ya.
dan buka. Lalu didapatkan proteinnya sebagai berikut. Ini proteinnya sebagai berikut. Lalu klik kanan, autodock, dan make it macromolecule. Kita tunggu prosesnya. Setelah sudah didapatkan, kita klik autodock. Di sini kalau memang belum ada, klik refresh ya di sini. Di sini kan kode kita adalah P2QV4. Maka klik P2QV4, maka klik ini. Oke. Jika sudah seperti begini, kita klik Vina Wizard sebelah kiri. Terus klik start. Klik start. Kemudian pilih native ligand dan proteinnya. Ya. Setelah itu kita klik forward. Sehingga di sini sudah didapatkan satu ligand select dan P_2QV4 atau protein 2QV4. Kemudian klik forward. Di sini didapatkan kayak gini. Nanti tuh ininya adalah di ini ya. Di 40 kali 40 ya. 40 kali 40. Jadi nanti teman-teman atur di molekul dulu, proteinnya dihilangkan. Lihat di liganya. Liganya di sini kita ambil tengah-tengahnya. Jadi kita taruh di tengah-tengahnya. Ini kan belum tengah-tengah ya. Ini sudah di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah liganya. Lalu kita fokus di dimensinya 40 kali 40 kali 40. 40. Ini diatur sendiri ya, 40 kali 40-nya. Kalau sudah didapatkan ini, bisa kita lihat proteinnya kayak gini. Jadi nanti yang berikatan itu tidak semuanya. Jadi enggak membuat teman-teman berat proteinnya, dockingnya. Jadi di sini akan lebih enak. Kita lihat ya kalau akan di liganya doang itu di tengah-tengahnya kan. Pilih di tengah-tengahnya. Dan pilih dimensinya itu 40 kali 40 kali 40. Takutnya laptopnya tidak terlalu bagus, kita anggap aja semuanya 40 ya. Kemudian klik, karena saya ini gampang ya, diklik teman-teman itu harus dipastinya 40. Boleh 40,1 gitu tuh. Atau yang penting daerah 40 aja ya. Jangan sampai lebih, karena kalau lebih akan memperparah kecepatannya. Kalau andaikan lama, kalau andaikan kecil akan mengakibatkan validasinya kurang baik. Kalau lalu gimana? Andaikan di 40 kali 40 kali 40 hasil validasinya kurang bagus, boleh dinaikkan ya. Boleh 40 ini boleh minimal ya. Boleh teman-teman 60 boleh. Maksimal 40 sampai 60, tapi saran saya 40 dulu. Oke, kemudian klik forward di sini. Kemudian ditunggu hasilnya. Kita tunggu ya. Sebenarnya teman-teman bisa mengatur parameternya di sini. Egg hardness dan number modelnya. Lalu bagaimana kalau akan kita melihat ke ini berat nggak sih gitu. Kita klik ininya manager testnya. Tuh, GPU saya aja menggunakan full ya ini hampir. Kalau CPU-nya udah 100%. Berat ya karena kebetulan komputer saya kan AMD Radeon 4700 series, jadi mungkin akan kuat gitu. Kalau teman-teman yang di bawah Core i3 itu akan bisa dikatakan cukup bermasalah. Oke, kita tunggu ya. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan sambil menunggu? Halo, ada yang ditanyakan? Cukup jelas sih Pak sejauh ini. Jelas, Pak. Ada yang sudah mengerjakan teman-teman? Yang Sudah, masih Pak. terkendala? Oke, sambil menunggu ini kita coba buka. Ini kan di sini saya akan kasih ya
ujiannya udah langsung kayak gini ya. Jadi emang sebelum ujian udah saya kirim soalnya biar teman-teman latihan dan merapihkan ya. Jadi di sini kita coba karena ini sambil nunggu docking, kita coba nomor 5 dulu ya. Analisa admet menggunakan PKCSM. Pertama kita klik ininya. Setelah didapatkan seperti ini, kita buka small molecule pharmacokinetic prediction. Nanti teman-teman bisa mengupload smiles-nya di sini atau dengan lalu bagaimana cara menambahkan smiles-nya? Kita lihat di PDB-nya ke bawah terus ke bawah. Di sini cari ligannya. Di sini kan ada 4 unit ligan. Yang ligan yang kita gunakan adalah ligan yang ini kan. Maka kita bisa cari nih kode ini di PubChem namanya. Kita klik, kita copy, kemudian kita copy di sini. Nih, di sini sudah ada ya ligannya. Maka kita klik ini, kemudian cari di smiles-nya ya. Ke bawah, ini kan ligan kita kayak gini kan. Ke bawah di canonical smiles. Kemudian kita copy, kemudian ke PKCSM. Ya, kemudian klik enter ya. Nanti ini kayaknya bakal diambil absorpsinya aja, tapi teman-teman nanti dipilih apa aja kriteria yang sudah ditentukan. Kalau di sini, jadi kliknya klik admit ya. Jadi setelah itu, setelah dimasukkan smells-nya, klik admit. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Di sini kemudian dipilih nih molekul Y, log P, hidrogen bond acceptor, hidrogen bond donor, HIA, VDSS, CYP2D6, total clearance, sama AMES. Lalu bagaimana ngebahasnya? Ngebahasnya nih sudah dikasih tahu sama ini selanjutnya. Dan bahas dengan melihat acuan sebagai berikut. Gini. Nih, di sini udah ada teorinya ya. Contoh, tadi ada terkait absorpsinya sorry ini PKC ini sorry melihat aturan Lipinski dan acuan ini ya. Kalau atau molekul Y, HBA, HBD, HIA dia sesuai nggak aturan Lipinski gitu tuh. Aturan Lipinski ini nanti cari aturan 5. Aturan 5 itu log P-nya kurang dari 5, hidrogen bondnya kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5, terus molekul Y-nya kurang dari 500 dan hidrogen bond akseptornya kurang dari sama dengan 10. Gitu ya. Nanti setelah itu contoh di sini ada human intestinal absorption, HIA. Kita cari nih di sini HIA, intestinal absorption ya, human intestinal absorption. Di sini dijelasin nih. Kita kan agak sulit ya, coba kita translate nih. Nggak bisa ya. Jadi di sini intestinal biasanya itu merupakan proses absorpsi dari obat untuk oral. Di mana metode ini memprediksi dari proporsi senyawa yang dapat diabsorpsi dari dalam human small intestine. Kemudian bagaimana untuk hasilnya? Compound dengan predict percentage that will be absorbed that through the human intestine. Maksudnya bagaimana dia akan memprediksi nilai human intestine di mana kurang dari 30% merupakan poorly absorbed. Jadi yang kurang dari 30% itu yang absorpsinya yang jelek, yang kurang baik.
Jadi nanti dijelasin, didapatkan hasilnya bahwa human intestinal absorption pada senyawa natrium ligan memiliki nilai kurang dari 30 yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki tingkat absorpsi yang kurang baik karena yang baik adalah berapa gitu. Di atas 30%. Gitu ya. Mungkin ini tergantung sama internetnya teman-teman ya. Kayaknya internet saya kurang bagus di sini. Coba kita buka di sini juga. Oh, ini masih mengerjakan ya. Oke. Kemudian itu ya pembahasannya. Untuk aturan ini. Kalau aturan Lipinski kan dia sesuai atau tidak nantinya. Ini nilainya cukup gede nih, 30. Gitu ya. Ini cukup gede sama seperti analisa docking sama-sama 30. Oke. Sampai sini untuk nomor 5 ini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kali aja nanti teman-teman, lumayan banyak ya. Tapi saya yakin buat penelitian teman-teman, terutama di bahan alam, ini sangat berpengaruh. Contoh, kalau teman-teman di bidang kimia gitu tuh, melihat, oh dia ada molekul Y-nya berapa. Nanti teman-teman terbiasa tuh melihat molekul Y berapa. Yang di tahap TEKVAR, atau tahap apa. Log P ini penting di TEKVAR. Gitu. Di kimia banget nih, hidrogen bond akseptor, hidrogen bond donor, itu ngaruh banget gitu. Terus proses pengembangan obat ini HIA ini cukup penting gitu. Kalau teman-teman belajar farmakokinetika, volume distribusi juga sangat penting kan. Nanti kayak CYP2D6 ini nanti teman-teman bisa tuh kayak nambah-nambah ilmu kalau ditanya kenapa nanti kalau ditanya sama di tes di skripsi ditanya apa yang membuat Anda perlu pengujian lanjut seperti studi sarannya gitu. Perlu dilakukan analisa apa gitu. Kan bisa ditambahkan dengan perlu penambahan admit analisa, admit prediksi atau admit analisa boleh. Gitu. Clearance kan juga penting dan AMES ini juga cukup lumayan menjadi parameter utama ya biasanya di uh, di toksikologi. Gitu. Oke. Sambil menunggu ada yang ditanyakan teman-teman? Masih running ya? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, nanti di sini ada soalnya ya. Nanti preparasinya gini ya. NL, kode PDB harus ada kayak gini ini. Gitu. Terus dockingnya nanti tadi kan udah sampai sini ya. Sampai sampai ke forward ya. Nanti segini. Oke. Mohon ditunggu ya. Ini sambil nunggu, kalian ada kendala apa di prosesnya? Oke, ini udah selesai ya. Kita klik ke Vina Wizard. Di sini didapatkan, kemudian di save dulu ya di sini. Di save format CSV. Kemudian CSV, klik di hasil docking ya. Terus nanti, sorry ini bener nggak? Hasil docking bener ya. Ininya tulis hasil docking. Hasil docking ini ya, hasil docking binding affinity atau binding affinity. Nanti kemudian klik simpan. Oke, kemudian ini kan ada protein, native ligand dan native ligannya ya. Yang membedakan biasanya kalau teman-teman tuh di sini gabungan nih P dan NL. Karena kalau saya yang berbeda, ini mungkin tulisannya berbeda. Jadi pertama kita hapus dulu ininya. Kemudian didapatkan di sini nih. Ini kan dapat gini. Ini adalah senyawanya ya. Kemudian klik ini. Gitu. Oh, ini tidak terlalu valid ya pasti hasilnya karena tidak tumpang tindih.
teman-teman bisa mencari yang lebih tumpang tindih nih di sini. Contoh ini. Kayak gini. Terus kayak gini juga bisa. Nih, oh ini nih yang tumpang tindih. Jadi cari yang lebih tumpang tindih. Karena kalau nggak tumpang tindih nanti nggak bagus di sininya. Di sini udah tumpang tindih kan? Atau overline namanya. Nih, lebih kayak nempel-nempel gitu kan. Kemudian nilai Armstrongnya lebih rendah. Jadi nanti binding affinity-nya minus 8,2. Terus ininya kita save dari sini nih. Klik kanan, save as SPDB Kitty. Nanti ini kan NL ya before docking. Terus kita tulis ini nggak boleh ada titik ya di sini harusnya. Kemudian underscore lagi teman-teman after docking gitu. Atau gimana yang penting rapi aja. Gitu nanti klik simpan. Gitu. Jadi ingat nih di sini minus 8,2. Nanti di SS aja. Atau di sini kita lihat di sini ini kan agak atasnya beda ya gitu. Harusnya nggak bisa tuh. Di sini nggak bisa. Ini hampir bisa nih tapi yang ininya yang sebelah kanannya kurang bagus. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi yang paling bagus tadi 8,2 itu ya. Yang ini. Yang paling mendekati. Ya. Oke. Kemudian setelah save, CSV-nya sudah save, proteinnya juga bisa di-save juga ya teman-teman. Kalau pengen, sebenarnya boleh menggunakan protein yang sebelumnya juga sama aja. Tapi boleh di-save di sini. Kita klik di sini, ini protein di sini. Oke. Kemudian kita buka Discovery Studio. Oke. Kalau sudah, kita buka folder yang kita inginkan. Di sini kan hasil docking. Ya. Ini kan ada 3 nih. Kita buka pertama menghitung nilai RMSD-nya. Jadi ingat tuh 8,2 ya. Nanti di SS yang itunya. Kita klik aja di sini sama klik di sini. Ini kan udah ada hasilnya ya. Jadi yang di sini before, yang ini after. Kita klik ininya, Ctrl C, terus nanti di sini kita Ctrl V. Itu kan kayak gini. Nanti kita klik di structure, RMSD, dan all atom. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. Berapa nih? Ke kanan. 5,9 ya. Kalau hasilnya tidak valid ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau hasilnya kurang valid ini perlu ada penyesuaian lagi sih sebetulnya. Yang penting teman-teman udah bisa sampai kayak gini dan nggak boleh bohong ya. Kalau bisa nanti di SS ininya, hasil ininya. Jadi kayak hasilnya di SS aja biar teman-teman bisa teruji. Ya kalau valid bagus, kalau nggak valid ya ada tambahan nilai untuk yang valid. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena kan ada tambah nilai juga ya di pembahasannya. Nanti sama saya tambahin. Oke. Ketika sudah kayak gitu, kita X di sini. Kemudian klik ini. Nanti klik proteinnya. Setelah didapatkan proteinnya, kan proteinnya kayak gini. Cari yang after dockingnya di sini. Klik kiri, klik copy, sorry. Kemudian dipaste di sini. Nih. Kemudian di sini harus di reseptor ligand interaction, klik reseptor ligand interaction, klik define ligand. Nanti kalau sudah didapat didefinisikan ligandnya, klik ligand interaction, kemudian tarik ke bawah show to 2 dimensi. Nanti didapatkan hasilnya sebagai berikut. Ada setidaknya 4 ikatan hidrogen ya. Nanti teman-teman fokus kepada 4 ikatan hidrogen. Nanti bagaimana berikatannya kita rubah dulu ya display-nya menjadi yang lebih tebal karena nggak enak ya terlihatnya. Kita rubah menjadi stick ya. Gitu. Nih udah dapatkan nih di sini. Kalau teman-teman mau rubah lagi boleh gitu. Nanti ini juga SS nih.
dari segini. Ini menunjukkan ini. Terus ini kalau kita lihat di soalnya, ini udah save protein, udah before docking dan after docking dengan binding affinity terkecil, dan nilai RMSD terhadap before docking ya terkecil. Kemudian udah RMSD dan overlay udah, kriteria yang bagus tuh kurang dari 2 Armstrong. Kemudian visualisasi sudah deh selesai ya. Klik ligand interaction-nya, pilih ligand, saw 2 dimensi, klik kanan display style atom dan stick ya. Gitu. Nanti ini screenshot. Terus bagaimana untuk melihat kan pipi ini apa ya gitu. Bisa klik ke atas, kemudian atas lagi. Nanti cari di non bone di sini. Di sini ada banyak nih. Ada ikatannya ada berapa? Ada hidrogen tuh ada rupanya ada segini nih. Ada yang hidrophobic dan ada yang hidrogen bond. Biasanya dua-duanya ditulis, tapi kita fokus ke hidrogen bond saja gitu. Jadi kita bisa lihat nih di sini karena dia di aspart di 300 ini memiliki 3 ikatan ya. Jadi makanya lebih banyak. Jadi bisa dikatakan dia memiliki beberapa ikatan. Mungkin terlihat di sini ada 4 doang ya. Tapi sejatinya dia ada 6 karena dia 3 plus 3 ya. Oke. Sampai sini. Nanti ini ditulis ya. Kayak THR ininya apa, ASP-nya berapa gitu. Nanti ditulis aja. Oke. Sampai sini teman-teman bisa dipahami. Bapak maaf, untuk ditulisnya maksudnya dimasukkan di Word untuk Iya, pembahasan. ditulisnya kayak gini ya. Bentar. Kita buka contoh. Contohnya apa ya? Di kayak jurnal aja deh, di jurnal. Kita cari jurnal. Kita buka jurnalnya contoh docking. Ini contoh yang ini ya kita buka. Ini Scopus ya, Indonesia nih, UGM. Kita buka full PDF-nya. Nih, coba kita lihat di sini ke bawah, ke bawah. Biasanya tuh ada ditampilin. Kita cari tabelnya aja. Oh, di sini nggak di apa, cuman kayak gini doang. Jangan yang ini. Jadi sintesis studi derivat. Coba gitu. Harus sini aman sih. Coba ke bawah. Karena sintesis ini datanya banyak nih. Maksudnya kayak gini ya. Jadi energi kilokalorinya berapa? Terus cukup yang terbaik aja ya. Maksudnya yang terbaik tuh yang RMSD-nya yang paling baik. Kemudian di sini tulis nih kayak andaikan di sini ikatan hidrogen gitu. Ini kan habon gitu. Habonnya apa aja ditulis aja. Jadi aspat 831 dan lain sebagainya kayak gini boleh. Jelas nggak? Nanti boleh biasanya sih titik kritisnya ada 3. Itu ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik sama elektrostatis. Cuman kita fokus ke hidrogen bondnya aja. Tulis di hidrogen bondnya saja. Jadi cukup nanti ikatan hidrogen di sini tulisnya ikatan hidrogen di sini. Jadi kalau ini tulis ikatan hidrogen. Jadi di sini ikatan hidrogen. Jadi nanti
senyawanya namanya apa, gitu. Dalam kurung natif ligan, energi kilokalorinya berapa, terus ikatan hidrogennya sama apa, alanin ini gitu, kayak gitu ya, ditulis saja. Karena kan itu tinggal ngopi doang kan, gitu. Kalau mau tulis lebih lengkap, lebih bagus, kalau cukup satu boleh. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Maaf Pak, izin bertanya. Boleh. Itu untuk mengetahui ikatan hidrogen itu dari yang docking di Biovianya atau di PKCSM Pak, yang diceknya? Di ini, di Biovianya. Oh iya. Jadi di sininya nih, yang di sebelah atas, cari yang ini. Ini kan ada ke bawah, ke kanan itu kan ada, apa dulu deh. Ini kan ada di non-bond. Bentar. Oh, di kategorinya apa? Biasanya tulis di sini. Iya. Kalau double boleh ditulis aja tetap boleh. Gitu. Oke Pak, Jadi terima kasih Pak. fokus ke ininya ya, fokus di kategorinya apa. Baik Gitu. Pak. Kalau di hidrophobic apa? Kalau ditulis semua ini lebih bagus sih. Gitu. Oke. Sampai sini, jadi ini udah selesai ya. Udah kemudian analysis admit selesai. Ini kayaknya nggak kalau teman-teman udah terbiasa gitu, kayaknya nggak nyampe setengah jam juga selesai nih pengerjaannya. Tinggal ditulis aja sisanya. Kemudian ini poin tambahannya itu adalah teman-teman dibahas contoh tadi dari sini nih. Preparasi ini pemisahan antara protein dengan ligan. Hal ini bertujuan untuk melakukan validasi antara apa gitu. Kemudian dilakukan pembersihan air agar apa gitu. Terus bisa dipilih chain protein A karena dari PDB-nya memiliki dari RSCB gitu. Memiliki yang memiliki ikatan yang baik ketika di chain tersebut. Kemudian apa gitu. Di sini dijelaskan aja. Nanti pemilihan open babel minimisasinya pakai apa itu dijelasin. Semakin lengkap penjelasannya, semakin bagus nilainya. Karena ini kan nggak lama ya, jadi ditulis aja. Kemudian kalau bisa nih pembahasannya minimal jurnal bereputasi dengan minimal 5 jurnal internasional dengan bahasa Inggris ya. Dan kalau dapat Mendeley itu dapat 20%, 20 nilainya. Jadi total semuanya itu 120, nilainya 120. Kalau teman-teman dapat 80 ya akan dapat 80 gitu. Jadi kalau dapat 120 ya 100. Jadi setidaknya teman-teman punya nyawa 20%. Saya kasih tambahan nilai itu buat teman-teman. Ya saya harap dikerjakan sebaik mungkin. Kalau emang nggak bisa, setidaknya teman-teman udah pasti satu langkah nih dapat nilai di atas 80 kalau teman-teman mengerjakan. Di atas 85. Nilai A-nya berapa? 85 atau 80 di sini? Ada A minus nggak? Biasanya dapat standarnya ngasih nilai A gitu. Kalau Nggak nggak ada ada saya Pak. kasih 80 ya. Berapa? Nggak ada Ada Pak, A adanya minus? A, B, C, D Oh, gitu Pak. 81 ya. Ya udah. Jadi standarnya nanti saya akan kasih kalau sudah melakukan semua di atas 80 insya Allah. Asal kalau mengerjakan semua ya mohon maaf ya ini mah karena waktunya lama, saya juga nggak bisa menambah dan mengurangi. Jadi saran dari saya kalau bisa ujiannya kapan? Belum ada jadwalnya, Pak. Oke, kalau udah ada jadwalnya, teman-teman seminggu setelah ada jadwalnya, nanti saya konfirmasi lagi ya. Ini kan masih lama ya, teman-teman bisa kerjakan. Nanti kalau sudah bisa kerjakan, jangan dikumpul dulu. Kalaupun sama tulisannya, kalaupun sama gambarannya, pasti kan hasilnya berbeda sedikit ya. Kalau sama percis, saya anggap dua-duanya nggak mengerjakan.
Jadi nggak boleh ada yang ini. Saya udah ngasih banyak keringanan, nambah 20% buat teman-teman. Ya saya harap jangan boleh bekerja sama dalam artian berdiskusi ya, bukan bukan saling memberikan jawaban. Gitu. Cukup dikasih tahu secara lisan aja, nggak boleh dikasih tahu hasil Word-nya gitu, PDF-nya yang teman-teman kerjakan. Nanti ditulis dalam bentuk Word ya. Nanti preparasinya bagaimana gitu tuh. Di SS aja gitu tuh. Jadi hasil ini seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini gitu tuh. Kemudian ini juga ditunjukin, ditulis gitu. RMSD juga nanti ditulis buktinya apa, overlay-nya bagaimana, visualisasinya juga bagaimana. Terus kalau admit ini nanti coba admit itu contohnya kayak gini ya. Kita buka lagi. Di sini nggak ada admit ya. Apa nanti untuk skema ujiannya nanti mahasiswa diacak untuk proteinnya atau bagaimana Pak? Atau yang sesuai yang sudah dibagi kemarin? Sesuai aja nggak apa-apa. Saya yang penting teman-teman, yang penting tuh saya berharapnya teman-teman bisa aja, nggak Baik perlu Pak. ribet-ribet. Yang penting tahu gitu karena kan masih S1 ya, nggak terlalu berat. Bentar, coba saya. Hmm, di sini ada admitnya. Coba kita lihat ya. Ini kebetulan jurnalnya dari ini nih ya, dari Indonesia Journal Chemical. Kita ke bawah. Ini sama ya, yang tadi. Ini nanti kayak gini ya tampilnya itu jadi enak tuh. Terus ke bawah. Ada nggak di sini? Oh ini, contoh admit-nya kayak gini. Bisa ke bawah, bisa ke kanan ya, teman-teman. Contoh, molekul weight-nya kurang dari 500 Dalton nih. Ini udah ada nih, teman-teman. Bentar. Wait. Kelihatan nggak di teman-teman ini? Nih, ini ya. Jadi molekul weight-nya gimana, ininya gimana. Ini kan banyak nih. Kalau teman-teman kan sedikit doang kan. Udah cukup yang itu aja dulu. Nanti cukup satu compound atau nanti bisa gimana. Yang penting selagi tabelnya menarik lebih bagus ya gitu. Nanti CYP-nya bagaimana. Nanti dijelasin nih kenapa 2D6 dipilih gitu. Kan saya ngasih tahu 2D6 yang dipilih. Kenapa 2D6 dipilih? Ya biasanya apa gitu. Cari kenapa 2D6 itu penting gitu. Kenapa HIA itu penting? Kenapa volume selagi pembahasannya bagus ya saya yakin sih saya berani ngasih nilai 100 bahkan gitu. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Ini contohnya Bisa. teman-teman bisa nyari aja di jurnal ya, tinggal tulis ini. Atau nih teman-teman ada judulnya kan bisa nih dibaca nih. Ini dari mana nih? UGM ya. Molecular docking sintesis. Tapi kan kita nggak melakukan sintesis ya, sama nggak melakukan uji in vitro. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sebelum selesai, eh, sebelum saya, ini kan udah cukup selesai ya, yang saya jelaskan semuanya gitu. Saya mau, ada yang mau boleh berdiskusi tentang tugasnya, saya kasih waktu ya, boleh. Dan kalau bisa share screen ya, biar saya tahu. Ada yang terkendala atau udah pada download PDB-nya? Halo, mumpung masih awal.
Bapak Halo. izin bertanya, Mm-mm. ya, untuk yang ligan sebelum docking dan setelah docking, cara membedakannya itu gimana, Pak? Di sini ya. Kalau ligand setelah docking itu diambil dari sini. Biasanya kalau di kalian tuh nanti gabungan antara tulisan native ligand dengan proteinnya digabung biasanya. Kalau yang sebelum docking klik di autodoc di sininya. Mohon maaf, Pak, belum Oh, se-screen. belum saya screen-nya. Untuk yang setelah dockingnya itu yang hasil RMSD-nya itu bukan sih Pak? Kalau yang ini di sini nih. Gabungan antar biasanya sih kalau di kalian gabungan dari native ligand dengan protein tulisannya NL 2 QV ini plus protein P ini. Biasanya gabungan kayak gitu. Itu biasanya di sini nih, nanti diklik ini, nanti kan di view-nya. Ini kan beda kan, ini ada out-nya kan. Kalau ini nggak ada out-nya. Kalau nggak ada out-nya itu biasanya itu dari sini nih. Gitu. Oh, kalau dari situ berarti sebelum docking, Pak. Ya, jadi ini sebelum docking, kalau setelah docking dari sini. Nanti contoh nih, saya hapus ya di sini ya. Ini hapus nih. Nanti teman-teman klik aja di sini. Tuh, udah ada di sini. Nanti klik, teman-teman inget ini di sini apa, save gitu. Terus nanti kalau di sini klik kanan display. Tuh, beda kan tulisannya. Ya, oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Coba. Oke. Oh iya, Pak, untuk eh, untuk memisahkan protein dengan ligan kan ada beberapa ligan biasanya dalam Hmm. satu protein. Nah, itu yang diambil ligan yang paling banyak strukturnya atau bagaimana, Pak? Itu harus dibaca lagi sebenarnya. Teori ini secara konsep tuh harus teman-teman baca lagi. Contoh, eh, dia tuh liganya tuh emang beneran native ligand atau penambah gitu. Jadi biasanya contoh tadi yang di sini gitu. Saya screen kayak di sini eh, di RSCB ini. RSCB ini kan kayak gini ya. Biasanya contoh ini tuh apa sih gitu tuh. 4,6 ini apa gitu tuh. Biasanya teman-teman harus tahu di ini tuh apa, alpha glukopiranase peranose. Ini apa? Teman-teman sebenarnya bisa dibaca sih ininya apa gitu. Gabungan dari di alpha ini. Gitu. Jadi kalau ketika udah ini tuh teman-teman harus ngebaca nih. Bisa juga ngebaca dari PubChem-nya langsung gitu. Ini kan ini. Ini bisa teman-teman baca sih gitu. Dia tuh apa fungsinya? eh dia kegunaannya apa nanti ada aja. Kalau kegunaannya memang sama seperti penghambat ini eh alfa glukonase, maka dia udah benar gitu tuh. Nggak harus strukturnya yang lebih panjang, tapi biasanya strukturnya lebih panjang. Gitu. Biasanya. Nggak harus, tapi biasanya eh nggak harus, tapi biasanya yang banyak ini adalah yang dipilih. Sama ya nanti kalau akan ada 4 kayak gini, alasan dipilihnya ya harus dijelaskan gitu tuh. Contoh ini gitu. Kenapa milih ini gitu. Ya karena si senyawa ini itu memiliki kemampuan untuk atau memiliki efektivitas sebagai penghambat apa nih? Alpha amilase gitu. Kan tinggal dicari kan gampang nih. Cari aja di jurnal. Kalau teman-teman alpha amilase gitu. Alpha amilase terus ini terus ininya apa nih nama lainnya? Nggak ada ya. Eh, Coba ini ada nggak? Nggak ada ya. Tinggal kalau mentok-mentok ya
Gini, alpha ini banyak biasanya kalau teman-teman mau ini. Ini tuh apa sih alpha ini nanti gitu. Nanti bisa teman-teman melihat dia kelebihannya apa. Contoh di sini kan ada dijelasin kan dia tuh emang memiliki target sebagai alpha amilase kan. Nanti cari aja jurnalnya yang sesuai dengan ininya. Ya mumpung masih semester 6, saran dari saya sering baca jurnal. Jadi kayak nanti klik yang PubChem-nya juga bisa dibaca ya gitu tuh. Mana PubChem-nya tadi? Ini ya. Gitu. Nanti teman-teman bisa baca di mana gitu. Di nggak ada lagi ya. Pathway. Ya nanti bisa dibaca aja gitu. Kayak contoh dia memiliki ikatan apa gitu. Dia kan akar bosa ya. Hampir mirip nama lainnya akar bosa bukan ya? Kan dia hampir mirip seperti akar bosa gitu. Maka akar bosa kan salah satu obat untuk alfa glukosidase ya. Nanti apa hubungan antara akar bosa sama itu? Gitu. Bisa terbayang nggak? Jadi senyawa senyawa strukturnya apa? Contoh dia obatnya apa gitu. Kalau saya kan contoh EGFR, contohnya liganya adalah erlotinib. Erlotinib itu apa? Erlotinib itu adalah obat pertama kali yang ter terapprove gitu dengan target epidermal growth factor receptor gitu. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Jangan ditunda ya ngerjainnya. Ada yang ditanyakan lagi? Itu Pak masih bingung masalah pemilihan ligannya. Kalau Mm-mm. misalkan salah pilih gimana? Misalnya Apa? untuk ligannya kan apa biasanya? Kalau misalkan salah pilih tuh gimana? Karena kan kita masih di tahap validasi ya, sebenarnya nggak masalah sih. Cuman ya, ya yang penting tuh teman-teman bisa menjelaskan kalau metode kenapa milih teman-teman tuh milih ligan itu apa gitu alasannya. Sebenarnya yang penting tuh teman-teman bisa menjelaskan aja sih. Karena kalau nggak bisa menjelaskan ya agak sulit gitu. Eh, Kalau nggak dijelasin ya agak sulit kitanya juga kenapa milihnya ini. Meskipun faktanya kalau di jurnal itu tidak dijelaskan ya. Tapi yang teman yang teman-teman harus lakuin ya teman-teman harus bisa menjelaskan antara ligan dan pemilihannya kenapa. Ya kalau lebih bagus ya kalau yang paling banyak juga boleh gitu. Yang penting teman-teman bisa melakukan dulu dah. Ada lagi? Lagi mencoba atau gimana teman-teman? Halo? Untuk kalau saya belum bisa Pak, soalnya lagi Zoom. Nggak kuat. Oh, nggak kuat ya. Yang lain? Sama Pak, saya juga. Nanti eh soalnya mungkin kayak gini ya. Jadi kalau bisa soalnya yang tadi itu dikerjakan sebagaimana mestinya. Boleh tidak menggunakan komputernya, minjem ke temennya, tapi pesertanya yang mengerjakan ya, jangan temennya yang mengerjakan. Karena kalau temennya yang mengerjakan, mubazir aja sih gitu. Karena kan aku nggak tahu ya, sebelumnya belum ada ya pelajaran ini. Belum ada. Belum ada, Pak.
ya kan mubazir kan gitu kalau udah ada gitu. Istilahnya kayak eh emang kalau kalau kayak seperti docking, dinamik, terus admit itu pasti datanya banyak. Pasti penulisannya harus lebih banyak karena kan kita nggak secapek nggak secapek uji in vitro, in vivo ya. Makanya kita tuh harus pinter-pinter kuatin teorinya. Saran dari saya yaitu teman-teman kalau bisa itu pahami konsepnya kayak amilase. Contoh amilase yang tadi, contoh penggunaan bukan penggunaan alfa glukosidase gitu. Kenapa dipilih alfa glukosidase gitu? Ya itu harus harus paham lah. Itu kan farmakologi, insya Allah teman-teman bisa memahaminya lah. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Di sini pas saya 18, jadi saya kirim 6, jadi ada 3 orang, satu protein 3 orang ya? Iya, Pak. Udah dibagi-bagi. Oh, sudah dibagi juga? Sudah, Iya, Pak. Oke, kalau sudah. Ada lagi? Atau mau Bapak mohon maaf untuk soalnya dikirim sekarang atau pas ujian yang eh, Word tadi. nanti ya? Saya konfirmasi dulu kalau itu. Gitu. Nanti kalau itu saya belum belum ini ya, belum bisa memberi dulu gitu. Gitu. Soalnya tapi kan sudah saya tampilkan kan, ya insya Allah bisa di pause-pause dibaca-baca dulu gitu. Tapi aku nggak bisa ngasih dulu sekarang ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Mumpung masih ada waktu. Pak izin bertanya, Mm-mm. untuk kalau yang ligannya cuman ion itu nggak bisa di docking nggak Pak? Oh, Karena itu kan protein apa? eh, proteinnya Nirwana kemarin apa nih ya? 1HNY1. Yang tadi Pak, alfa alfa amilase. Oh, satu Sudah HN-nya kan diganti udah sama diganti ya? Bapak. Iya, Pak. Iya, kalau misalkan kalau begitu bisa didoking nggak, Pak? Eh, satu HN-nya itu kan sudah diganti kan alfa amilase yang saya tunjukkan, yang saya kerjakan ini. Iya, Pak. Apakah Jadi memungkinkan Pak? Cuman nggak bisa cuman kalau kayak gitu. Nggak bisa karena eh, kalau andai kan kayak gitu ya tidak, biasanya valid itu ketika kita membandingkan antara sebelum docking dan setelah docking sih gitu. Jadi nggak bisa, harus ada native liganya. Jadi kayaknya saya belum saya nyari di jurnal doang itu saya tidak melihat ada native ligan atau tidak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk Word saya nggak bisa ngasih dulu ya nanti. Oke, kalau belum ada mohon dikerjakan ya biar teman-teman bisa eh, mengerjakan semuanya.
Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, coba habis ini teman-teman mengerjakan dulu ya. Ada lagi nggak? Mumpung ini pertemuan kita ya. Terakhir ya. Sampai sekarang belum ada sih Pak. Tapi bisa nggak Pak nanti tanya-tanya di chat? Digabung aja ya pertanyaannya. Biar sekalian saya jawab. Oh iya Nanti Pak, izin bertanya tadi untuk nanti di biovia untuk chemistry di penambahan gugus H itu dipolarnya pada protein sama ligan dua-duanya Pak. Iya, dua-duanya. Oke Pak. Ada yang mengatakan cuma di protein saja, ada yang ligan juga, ada yang tidak menggunakan, tapi bagusnya di semuanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Biar hasilnya makin bagus. Biasanya kayak gitu mempengaruhi. Kalau teman-teman ada waktu ya coba aja. Biasanya berpengaruh sedikit sih. Mohon maaf Pak untuk tujuan apa? Iya, halo, Tujuan tidak penambahan hidrogen. apa? Tidak terdengar Eh, jelas. Tujuan penambahan hidrogen tadi itu kalau boleh tahu untuk apa Pak? Iya. Itu kan nanti akan dibahas ya. Coba teman-teman cari di jurnal sendiri ya. Karena kalau akan saya bahas nanti saya mau ngasih tahu jawabannya sih kalau itu. Nah, kalau yang itu saya ngasih tahu ini aja konsepnya. Cuman untuk alasannya apa, kalau yang itu karena itu masuk ke di ujian ya teman-teman harus nyari sendiri. Maaf ya kalau itu aku nggak bisa, bukan nggak bisa jawab, nggak mau karena keadaan nggak bisa jawab. Gitu Baik ya. Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Masih ada waktu, saya kasih waktu 1 menit lagi deh. Kalau ada yang nanya boleh ya. Jangan sampai, kan insya Allah ya. Semoga semuanya dapat A lah. UTS-nya teori apa ini? Praktek? Teori Pak. Eh, eh, Teorinya bentuknya gimana? Boleh dijelaskan nggak UTS-nya itu ngapain? Pilihan ganda sih Pak kemarin. Oh, pilihan ganda. Jadi tentang kayak bagaimana uji in vitro gitu, ada apa aja gitu. Iya Atau, Pak. oh, ada kayak terus pengujian tuh ada banyak gitu kan. Ada in silico, in vitro, in vivo gitu. Iya Pak seperti itu Pak. Ya, Pak. Oh, oke. Sekedar informasi, di UI ini S2 pengembangan obat itu 6 SK, 4 SK, 6 SKS. Sangat sangat spesifik dari awal sampai akhir. Jadi kalian direduce jadi 2 SKS itu cukup melelahkan ya. Jadi saya harap sih teman-teman bisa lebih bersabar lah. Karena emang cukup capek ya eh, terkait terkait pengembangan obat. Eh, Rancangan obat sih kalau di sini. Fokusnya di drug discovery ya. Kalau di aku dulu itu yang 6 SKS itu fokusnya di drug discovery sampai bukan menuju lead doang, tapi menuju obat. Ini kan pencarian senyawanya menjadi lead ya, lead compound gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah di 53. Sepertinya Biar cukup Pak. baik. Kalau begitu terakhir saya minta maaf kalau andaikan ada beberapa kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan dan berdiskusi bersama teman-teman semua. Saya harap ini menjadi ladang pahala buat teman-teman semua. Uh, Insya Allah bagi teman-teman semua uh, bisa menambah ilmu, at least teman-teman bisa menyelesaikan di kuliah, terutama di MK perencanaan obat.
saya meminta maaf sebesar-besarnya kalau memang ada perkataan saya yang kurang berkenan buat teman-teman semua. Semoga kedepannya nanti saya izin akan mengirimkan Google Form, mohon diisi semuanya ya. Tidak perlu nanti saya tidak akan mengisi nama, jawab jujur saja. Gimana baiknya, gimana kurangnya. Semoga kedepannya itu menjadi koreksi buat saya, terutama dalam mengajar. Mungkin saya juga banyak minta maaf ya kalau andaikan selain dari perkataan, dari perbuatan saya juga yang mungkin tidak berkenan juga kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Dastu atas ilmunya. Terima Pak, kasih. Bapak Sudah ya. sebentar, dokumentasi dulu, Pak. Oh ya, baik. Semua di on cam ya. Oh, kalian di sana jadi ya? Oh, ada yang di rumah juga itu. Semua tolong on cam ya. Udah, Pak. Oh, sudah. Baik, saya izin keluar ya teman-teman. Baik, Dari- Pak. Pak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak. Halo guys.